Saya waktu kecil pernah mengalami satu penyakit langka. Jadi sewaktu itu saya kena virus demam berdarah. Kala itu umur saya 9 tahun. Saya itu tergeletak di kasur, duduk pun saya sulit. Itu terasa sakit sekali, seperti ditusuk jarum secara terus-menerus. Kemudian seperti disilet begitulah, kalau sedang kambuh penyakitnya. Dari situ penyakit saya berlanjut menuju kepada kelumpuhan. Itu saya dibawa keliling-keliling ke alternatif di Banten, kemudian didoakan oleh pemuka-pemuka agama. Tidak ada titik terang. Secara medis saya dibawa ke spesialis saraf. Saya sempat di ronsen. Dokter sarafnya bilang, ini saya tidak tahu apa. Kemudian dia nyerah. Spesialis saraf waktu itu setahu saya itu terbaik di Bandung. Ya intinya semua sudah dicoba. 9 bulan saya mengalami penyakit itu. Nah, di tengah perjalanan saya masuk ke rumah sakit tulang waktu itu di Halmahera Bandung. Itu saya rawat inap sudah sebulan lebih. Dan dokternya juga sempat bingung mau menyembuhkannya, obatnya bagaimana, karena pada saat itu medis Indonesia belum sampai ke sana di tahun 96 awal. Karena kelelahan sakit, terkadang saya berpikir ingin mati saja. Dokter tulang saya kemudian konferensi internasional dokter tulang di Jakarta. Dan kemudian dia bertemu dengan profesor dari Korea. Dan profesor itulah yang tertarik akan kasus saya. Dan profesor itu langsung ikut ke Bandung. Saya sempat diobservasi oleh profesor itu. Dan kemudian saya ingat obatnya diganti. Mungkin sekitar sebulan itu udah ada perbaikan. Dan dari situ saya baru belajar duduk. Setelah saya belajar duduk, kuat duduk, saya belajar berdiri. Total saya mengalami treatment adalah 9 bulan sampai saya bisa normal kembali. Ya setelah saya sembuh, saya mulai ke gereja. Lebih mengenal Tuhan karena waktu saya sakit itu saya sempat berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan Yesus ada, sembuhkan saya. Dan doa itu didengar oleh Tuhan. Dan di situ saya bersekolah, terus melanjutkan sekolah SMP, SMA, kemudian kuliah. Waktu itu saya ingin menjadi musisi. Saya senang, kemudian saya masuk kuliah jurusan musik. Waktu itu tahun 2007, saya pulang ngajar. Di kala itu malam-malam saya ingat sedang hujan. Itu adalah memori terakhir saya di motor. Seminggu kemudian, saya bangun dari tidur, terlihat teman saya pakai baju steril, mendekati saya, terus kemudian dia bilang, Win, lu kecelakaan, Win. Dan ternyata saya koma karena saya kecelakaan motor. Selama seminggu saya koma. Jadi di kala itu saya ditabrak motor, kepala saya bengkak, kemudian tulang saya ada yang remuk, rahang saya patah. Waktu bangun dari koma, saya ingat semua, kecuali kecelakaannya. Luar biasanya Tuhan, saya nggak ingat satu detik pun memori mengenai kecelakaan. Dan saya masih ingat di operasinya habis 14 jam waktu itu. Kemudian saya harus menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Perawatan saya berlangsung cukup cepat, rapid healing. Dalam 3 bulan saya sudah kembali kuliah. Ketika kita mengalami yang buruk, mungkin kita tidak tahu kenapa itu terjadi dalam hidup kita.
Ada satu ayat di Alkitab, saya masih ingat. Kamu mereka-rekakan hal yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Itulah yang saya rasakan. Saya rasa ayah saya dulu main okultisme, saya merasakan tabur tuainya. Jadi sewaktu kecil saya pernah dengar, tentunya saya tidak sadar kejadian itu. Ya ayah saya naruh saya di kasur, ada lilin-lilin banyak. Ya saya pikir itu untuk tujuan okultisme. Entah itu apa, saya juga nggak paham dan saya nggak nanya juga. Ayah saya sudah almarhum. Tapi saya pikir itu ada ikatannya dengan kuasa gelap. Ya. Jadi saya merasakan bahwa tuaian bagi iblis adalah ketika saya SD sakit keras, kena virus. Kemudian waktu kuliah saya kecelakaan. Tapi Tuhan mengubah itu semua. Yang iblis mungkin mau saya cacat seumur hidup, cacat mental, atau bahkan mati. Tapi Tuhan menghancurkan rancangan jelek itu dan mengubahnya menjadi kebaikan. Saya merasa spesial karena saya dikasih kesempatan hidup 2 kali. Saya adalah bukti bahwa semua yang buruk dalam kehidupan Tuhan bisa ubah jadi baik. Jangan sia-siakan hidup hanya karena hal buruk terjadi dalam hidup kalian. Nantikanlah Tuhan, terus berharap padanya. Tuhan tidak mati. Dia dengar setiap doa kita. Iman dengan biji sawi bisa memindahkan gunung ya. Mau itu tuaian kutukannya besar, tapi kalau kita beriman kepada Allah yang hidup, itu pasti segala satunya akan diubahkan menjadi kebaikan. Betul, dan kuasa Tuhan itu lebih besar dari segala kuasa apapun, termasuk kutuk. Amin. Apapun sekalipun juga ada keadaan krisis apapun, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita ya. Betul sekali, Andi.